Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan video trik-trik nakal, trik-trik curang tenisi nakal ya. Walaupun banyak pro dan kontra di video topik ini, topik tentang trik-trik nakal ini, tapi tetap akan gue lanjutin. Karena sebelumnya gue udah posting di komunitas bahwa gue minta pendapat ini harus di stop atau dilanjutkan. Tapi itu hampir 90% itu menginginkan dilanjutkan, dan yang menginginkan stop itu hanya nggak nyampe 10% ya, nggak nyampe 20%, malah sedikit. Jadi lebih banyak yang menginginkan untuk dilanjutkan. Oke, gue putuskan untuk dilanjutkan trik-triknya karena emang banyak sekali celah di AC ini untuk curang ya, untuk culas. Dan video ini nggak ditujukan untuk tenisi, untuk belajar curang ya, tapi lebih ke untuk konsumen lebih waspada ya, lebih waspada terhadap oknum-oknum tenisi nakal ini. Terus terang gue udah muak dengan segala hal seperti ini. Tapi apakah abang pernah melakukannya? Pernah. Semua trik ini pernah gue lakukan. Makanya di komentar yang kontra itu banyaknya, ah sok suci lo gitu kan. Enggak, gue nggak suci. Gue pernah melakukannya. Berarti gue emang manusia kotor, berlumur dengan dosa. Gue pernah melakukannya. Maka dari itu gue mungkin ya anggap aja gue menebus dosa gue. Gue ungkap ke publik trik-trik ini ya. Terus banyaklah komentar yang sinis. Komentar-komentar yang kontra itu jelas itu mereka para pelaku ya, para pelaku. Jadi tandain aja muka-mukanya. Terus ada yang, bang, selama menjalani trik-trik curang itu udah dapat apa aja? Gue udah dapat rumah, gue dapat mobil, gue dapat bini, gue dapat anak, semuanya udah lengkap ya, semuanya lengkap dalam hidup gue. Jadi cukup. Sekarang udah saatnya gue menebus dosanya. Gitu ya. Banyak lah, ada yang macam-macam lagi ya yang pertanyaannya. Tapi kalau yang menggunakan kata-kata kasar ya, kata-kata kasar sebagian udah terfilter oleh YouTube, dan sebagian ada yang gua manfaatin fitur sembunyikan dari channel. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada yang nggak kebaca komentar-komentar kontra itu. Sebenarnya itu banyak ya, banyak sekali, tapi ya gue sembunyikan dari channel ini karena ya udah kelewatan ya. Kalau yang udah melampaui batas kesabaran, maka gue manfaatin fitur sembunyikan dari channel. Biarin aja dia ngoceh-ngoceh sendiri, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau masih sebatas wajar, nggak apa-apa, silakan. Ini kalau yang kontra itu udah jelas ya, jelas mereka itu tenisi yang nggak suka dengan topik ini, topik video ini ya, karena trik-trik mereka, kesempatan mereka untuk berbuat curang semakin sempit. Nah, untuk teman-teman tenisi jangan takut nggak makan ya, jangan takut nggak dapat duit karena nggak curang ya. Justru dengan jujur, dengan kerja baik-baik, teman-teman bisa lebih berkah, dan insya Allah pelanggannya banyak ya, pasti waiting list, pasti banyak. Terus ada lagi yang komentar, abang nggak laku ya, udah nggak laku servis AC-nya, nggak ada yang manggil lagi, makanya buat konten di YouTube gitu ya. Sebenarnya enggak teman-teman, gue bukan nggak laku, karena gue sebenarnya dari channel ini aja udah banyak yang mau pakai jasa gue. Tapi seperti yang teman-teman lihat, seperti yang lo lihat, pernah nggak gue nyebarin kontak WA, pernah nggak gue pasang kontak WA, pernah nggak yang kasih yang nanya kontak WA gue kasih? Enggak, karena emang gue udah nggak butuh, udah ngebutuh customer. Gue udah cukup ya, gue udah cukup, dan customer gue juga udah gue persempit.
Dulu gua melayani se-Jabodetabek, tapi sekarang gua melayani hanya 3 kilometer dari tempat tinggal gua, dari domisili gua. Maksimal 5 kilo ya. 5 kilo pun kadang gua ambil, kadang enggak. Jadi emang gua udah cukup untuk customer, gua udah enggak gua udah nggak ngemis-ngemis lagi untuk mencari customer. Gua udah cukup ya, udah cukup. Jadi saatnya gua udah hidup santai. Hidup santai, berbagi ilmu. Nah, untuk teknisi yang generasi sekarang, rasain lo. Trik-trik lo udah gue buka semua di sini. Bukan begitu, teman-teman. Gue pengen lo pada itu cari kerja yang berkah, yang benar, yaitu demi kebaikan lo juga sebenarnya. Kebaikan lo pada juga, demi kebaikan teknisi, dan juga demi kebaikan konsumen. Kasihan lo konsumen itu beli barang itu mahal-mahal ya. AC sekarang itu mahal loh teman-teman. Paling enggak 2,5, paling murah itu paling enggak 2.500.000 plus material pendukung sekitar ya anggaplah 700 plus jasa pasang segala macam, mereka udah 3 juta 4 juta teman-teman. Habis duit itu 3 juta 4 juta ya seharga motor untuk beli AC doang, alat pendingin ruangan. Lalu kalian datang dengan seenaknya merusak barang mereka ya, tanpa memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, customer. Itu kasihan ya, kasihan sekali. Bayangkan kalau posisi lu itu customer dan mereka konsumennya, teknisinya. Bayangin barang lu dirusak, ya, tukar posisi, gimana rasanya? Itu perasaan lu. Nah, itu perasaan mereka juga ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di video ini silakan teman-teman mau komentar pro dan kontra, monggo. Tapi kalau udah kelewat batas kata-kata kasar, risikonya ya terfilter oleh YouTube atau gue sembunyikan dari channel, gitu aja risikonya. Nah, trik berikut ini itu sangat simpel ya, sangat simpel sekali, cuman cukup efektif untuk melumpuhkan AC konsumen atau customer. Oke, kita lanjut aja langsung praktek ya, praktek ke AC. AC-nya, AC yang gue praktekin ini bukan AC customer ya, jadi resikonya ini AC gue sendiri ya. Jadi resikonya ya gue tanggung sendiri, ini untuk prakteknya ya. Jadi gue nggak pernah praktekin dengan AC customer gue. Nggak pernah gue praktekin di AC orang lain. Semua yang gue praktekin trik-trik culas ini di AC gue sendiri ya. Oke. Nah, trik ini cukup simpel ya teman-teman, cukup simpel, namun cukup efektif untuk melumpuhkan AC customer, AC orang ya. Cukup dengan modal koran, selembar koran, atau pakai plastik kresek ya, atau pakai ya apalah ya, bisa menutupi kondenser. Nah, ini koran ini ditaruh di belakang kondenser, di belakang outdoor ya caranya. Nah, ditaruh di belakang kondenser, maka ampere akan naik ya, ampere kompresor naik. Cara kerjanya seperti itu, ampere kompresor naik. Ampere kompresor naik, lalu kompresor akan overhead lama-lama ya. Jadi ini seperti kayak AC yang kelewat kotor, yang nggak dicuci-cuci ya, jadi overhead. Nah, ini kan tapi nggak langsung begitu taruh langsung overhead, enggak teman-teman. Ini butuh waktu berhari-hari ya, jadi ada kesempatan untuk teknisinya ya pulang dulu, entah itu seminggu, entah itu 2 minggu, baru overhead si AC-nya ini, kompresornya ini ya. Jadi emang trik ini halus ya, halus banget teman-teman, nggak kasar. Cukup pakai koran atau pakai plastik kresek. Nah, itu kan kalau plastik kresek atau koran itu kita kan nggak tahu, karena kan udara di outdoor itu kan nyedot ya, bisa aja alasan itu kan ketarik sendiri gitu kan, ketarik sendiri oleh outdoor atau
nyangkut sendiri kayak kertas, kayak plastik itu kan melayang-melayang ya, bisa aja nyangkut sendiri atau kesedot sendiri, alasan seperti itu padahal emang sengaja ditaruh. Nah gitu ya. Nah, gini, kita yang pertama kita pasang dulu ampere ya, tang ampere untuk mengetahui ampernya bener apa enggak naik. Bener apa enggak naik setelah dipasang pakai di kondenser belakang ini ditutup pakai koran atau kertas. Nah, ampere sekarang 1,8 ya, 1,8. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, 1,8. 1,8 ya. Sekarang kita taruh kertas koran ini di belakang kondenser ya. Lihat mana? Taruh ini ya. Nah, udara ini kan jedot dari belakang itu jedot ke depan, jadi koran ini ketarik ya. Oke, cuma ditaruh gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ampere perlahan naik. Tadi 1,8, sekarang 1,9 ya. 1,9, 1,93 terus naik. Nah, lihat korannya di sini teman-teman. Koran di sini. Posisi cuma ditaruh di sini. Nah, ini bisa aja alasan ketarik ya, karena ini nyedot ya teman-teman. Udara di belakang odor ini nyedot untuk apa? Nyedot tarik ke depan ya. Jadi koran ini otomatis ketarik ya, tahan di belakang odor ini. Kalau nggak dibuang nggak akan lepas ya, nggak akan lepas. Dia akan terus bertahan di sini selama si hidupin. Nanti begitu dihidupin nempel lagi ya di belakang ini. Cuman ditempelin doang tuh. Lihat dari suara kompresor aja udah berubah ya. Nah, 1,96 terus naik ya, terus naik ampernya. Ini AC gue sendiri ya, bukan AC customer, bukan AC orang lain, ini AC gue sendiri. Ampere terus naik. Nah, ini dia nggak langsung rusak ya, nggak langsung overheat, tapi butuh waktu ya. Entah seminggu, entah 2 minggu baru kompresor overheat ya. Terus kalau dipaksa akan rusak.
Oke, gitu ya, itu contohnya ya. Terus naik, ampere terus naik ya, ampere terus naik. Kita nggak lama-lama, itu hanya contohnya aja ya, contohnya aja. Sekarang kita rapi lagi. Kalau kelamaan ntar AC gua malah rusak. Tuh, naik 1,97 ya, 1,97. 98, 1,98 sekarang. Ini baru sebentar ya, cuman sebentar. Ya, 1,9. Terus naik ampernya. Nah, cukup ya, kita buang. Satu koma sembilan. Oh iya, tadi kan korannya udah dibuang ya, korannya udah dibuang, dia turun lagi ya, jadi 1,8 lagi ya, 1,8 turun lagi karena korannya udah dibuang ya. Nah teman-teman, itu tadi trik yang berikutnya ya. Gue nggak tahu ini trik yang berapa. Trik itu cukup halus, cukup simpel ya, cukup halus, cukup simpel, nggak kasar cara mainnya, tapi cukup efektif untuk melumpuhkan AC customer, AC orang ya, AC pokoknya AC orang lah. Itu dengan hanya menaruh kertas, entah kertas koran, entah plastik kresek, dilebarin, entah ya intinya kondenser outdoor itu tertutup ya. Kalau ketutup kayak tadi ketutup koran, itu ampere akan naik teman-teman, ampere naik terus naik. Kalau nggak dipindahin selama berhari-hari, kalau AC dinyalain selama berhari-hari, itu akan ampere terus naik ya teman-teman, beranjak naik terus, naik. Pada saat AC ampere itu udah melewati kemampuan beban si kompresor. Di sini misalkan tadi kan 1,8 ampernya, 1,8 terus naik 1,9, 1,96, 1,91, 1,92, 1,96, 1,97, 1,99 sampai 2 ampere, terus naik terus 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 sampai dia 3 ampere. Nah, pada saat dia udah 3 ampere artinya itu udah di luar kemampuan beban kompresor, ini udah berlebih ya, itu akan overhead, kompresor overhead. Nah, pada saat kompresor overhead artinya kompresor udah nggak bisa kerja. Kalau kompresor nggak bisa kerja artinya dia nggak bisa memompa freon, dan AC nggak dingin ya, karena kompresor itu off, mati, overload, memutus arus ya, memutus arus. Nah, kalau kompresornya berhenti bekerja artinya freon juga berhenti bersirkulasi untuk mendinginkan si evaporator indoor. Nah, AC itu nggak dingin. Pada saat AC itulah nggak dingin, konsumen mengeluhkan bahwa AC-nya nggak dingin, lalu panggil teknisi, dan teknisi datang, itu hanya koran, hanya kertas, lalu dicabutlah kertas, itu selesai ya urusannya, selesai. Paling dia mendinginkan dulu ya, dinginkan dulu kompresor, baru dihidupin lagi. Iya, kalau misalkan teknisinya memponisnya itu hanya overhead dan cuman didinginkan, tapi kalau teknisinya memponis itu bahwa kompresornya yang rusak, itu parah ya, itu harganya lumayan mahal, lumayan gede. Padahal kalau itu kan cuma dibuang aja kertas, solusinya itu cuma kotoran yang di belakang, kertas yang dinempel di belakang itu cuma dibuang, lalu kompresornya didinginin, nanti akan normal kembali ya, normal kembali. Tapi ya kalau teknisi di lapangan itu memponisnya bahwa itu kompresornya jebol, kompresornya rusak, ya mau gimana? Ya, makanya di sini butuh kejujuran ya, butuh kejujuran. Makanya kita postingan ini tidak untuk mengajarkan ya, tidak untuk mengajarkan teknisi-teknisi yang baru belajar yang ingin mencurangi konsumen, customernya. Tapi ini lebih ke customer untuk lebih waspada. Misalkan pada saat habis diservis cuci AC-nya, cek aja di outdoornya ya, cek outdoornya ada yang aneh apa enggak, ada kertas nempel apa enggak.
Kalau ada dibuang aja ya teman-teman, dibuang aja, jangan sampai ada itu memang trik ini tidak langsung rusak ya, begitu taruh langsung rusak enggak, itu butuh berhari-hari, bisa ya, bisa 3 hari, bisa ya pada hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu baru overhead kompresornya. Emang halus ya, trik ini sangat halus, halus banget ya. Dan dia cuman bawa ngantongin kertas, koran atau plastik kresek, dimasukin celana juga bisa, plastik kresek ya, koran. Jadi emang simpel banget, simpel tapi efektif, cukup efektif untuk merusak AC ya, untuk merusak AC. Oke ya teman-teman, silakan yang pro kontra, yang mau pro, yang mau kontra, komen di bawah ya. Tapi ingat sekali lagi ya, itu tadi, kalau kelewat kasar kata-katanya akan terfilter oleh YouTube sendiri, atau gua manfaatin fitur sembunyikan dari channel. Itu aja ya. Yang mendukung video ini silahkan klik subscribe, tanda lonceng agar tidak ketinggalan trik-trik berikutnya, dan share bila perlu, share agar teman-teman yang lain di luar sana bisa tahu ya trik-trik oknum nakal ini, oknum-oknum teknisi nakal ini. Memang nggak semua teknisi itu nakal ya, cuman image selama ini teknisi itu sering berbuat curang, image-nya itu buruk sekali, makanya kita perbaiki ya, kita perbaiki dengan trik ini. Mudah-mudahan kesempatan untuk berbuat curang itu semakin sempit, jadi teknisi itu akan berbuat sewajarnya, berbuat sebenarnya di jalur yang benar ya. Oke teman-teman, terima kasih ya.